KK bukan anak kandung dari Rezky Aditya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. KK bukan anak kandung dari Rezky Aditya. Nah, ini karena apa? Untuk mengimbangi, selama ini kan orang bilang kalau KK itu anak kandungnya ya. Nah, kali ini biar imbang, karena sebenarnya sebelum dilakukan tes DNA ini masih ya dianggapnya bukan anak kandungnya, karena kan praduga tidak bersalah. Yang dituduhkan berarti dianggap tidak terjadi, dan memang ini yang harus kita anggap sampai detik ini. Makanya perlu dilakukan tes DNA itu tadi. Tapi sayangnya tes DNA ini ditolak, dan setelah terjadi beberapa kali mediasi, akhirnya ini tidak terjadi. Awalnya yang sifatnya ini perdata, ternyata kemudian saat ini berubah menjadi sebuah laporan pidana. Nah, kita akan lihat perkembangan kasusnya akan seperti apa. Ingat, dalam ramalan dan prediksi ini tidak ada keberpihakan. Kita mencoba untuk melihat dari semua sisi di sini. Dan untuk kalian semua yang ingin komen, silahkan, tapi coba untuk difikirkan baik-baik sebelum komen. Apakah betul atau tidak? Apakah sudah mengikuti kasus ini sebelumnya? Karena tujuan dari dibuatnya ini semua tidak ingin mendahului hukum, ingin malah mengajak kepada siapapun yang menyaksikan konten ini untuk yuk kita serahkan kepada yang berwajib sampai ini semua dibuktikan. Kita sebaiknya ya memberikan satu support saja agar ini bisa selesai, dan apapun ini nanti semoga tidak ada satu pihak yang akan dirugikan sama sekali. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah akhirnya Weni Aryani ini melaporkan Rezky Aditya, dan kali ini adalah sebuah laporan pidana dengan dugaan penelantaran anak. Ini adalah pasal 76B, saya baca junto 77B Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Dan dia nggak pernah ngomong sama saya loh, dan saya melihat bahwa dia ini sepertinya menyimpan sesuatu. Dan memang ini akhirnya sesuatu yang dia terus kemudian luncurkan, dengan ternyata dia selama ini juga kayaknya kalau ternyata nggak direspon, ini sudah disiapkan sejak jauh hari sebelumnya. Dan seperti dikatakan oleh kuasa hukum dari Weni Aryani ini, diduga kalau lawannya ini tadi itu yang bersangkutan ini dituding bersembunyi. Jadi tidak bersedia untuk memberikan itu tadi tes DNA yang diminta oleh mereka. Sehingga jalan hukum pidana ini tadi yang dicoba untuk dilakukan. Dan dengan ini semua otomatis kasus ini dimulai lagi dari mula lagi, tetapi kali ini laporannya berbeda, dan kita akan melihat apa yang akan terjadi setelah ini. Weni Aryani didampingi oleh pengacaranya sudah datang dan membuat BAP, dan kalau dilihat dari sini artinya mungkin biasanya sih dalam hitungan minggu ini yang dilaporkan ini juga akan diminta datang dan dimintai keterangan. Dan jika ini memang sudah dilakukan, artinya memang proses ini ya berjalan dengan seperti seharusnya. Dan saya pikir ya kita ikuti saja, jangan berasumsi, jangan mencoba untuk mendahului siapapun di sini. Kita tetap harus memberikan asumsi tidak bersalah sampai ini tadi bisa dibuktikan. Dan memang dalam satu proses hukum apapun ini diperlukan pembuktian. Jadi kalaupun ternyata dari pihak Rezky Aditya ini menampik pernyataan Weni, ya berarti dia harus menghadirkan bukti yang menunjukkan bahwa itu adalah salah, tidak benar. Tapi jika ternyata dia tidak bisa menghadirkan itu, ya otomatis yang benar adalah pihak yang melaporkan ini tadi. Tapi kembali lagi, yuk kita kawal sama-sama, dan saya lihat ini mungkin akan lebih menghasilkan atau efektif dibandingkan yang sebelumnya. Cuman yang sekarang memang bukan lebih serius, tapi ini karena pidana dan diminta untuk datang, dan otomatis orang yang dimintai keterangan ini tadi yang dilaporkan itu harus datang. Jika dipanggil 3 kali tidak datang, maka pihak kepolisian akan berhak untuk menjemput paksa dan diminta untuk ya melakukan apa yang dititahkan oleh pengadilan ini tadi. Untuk apa? Untuk yang membuktikan pembuktian yang ada. Walaupun misalkan kalau ternyata dia menampik, ya pembuktiannya harus terbalik. Jika ternyata memang iya, nah ternyata jika tidak, ya artinya apapun yang terjadi ini akan menjadi satu hal yang akan dijadikan bukti pengadilan yang akan bisa dipergunakan untuk penuntutan yang berikutnya. Kalau dari kartu ini saya lihat bahwa seharusnya ini tidak perlu seheboh ini. Karena yang saya lihat di sini, Weni ini sebenarnya hanya menginginkan pengakuan.
kalaupun ternyata di belakangnya ada senilai uang, itu seperti yang pernah dikatakan juga di wawancara, banyak wawancara dan saya juga bertanya kepadanya, itu sesuatu yang sifatnya ya harus disebutkan saja. Tetapi sebenarnya yang ingin dia dapatkan ini adalah pengakuan. Dan ini adalah sesuatu yang memang dia kejar. Dan sepertinya Weni ini memiliki determinasi yang tinggi untuk memperjuangkan hak anaknya ini tadi. Dan kalaupun hal yang lain, saya juga bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang ditakutkan? Karena seharusnya kalaupun ternyata ini adalah terbukti, jika terbukti, seharusnya ini nggak akan jadi masalah, karena ini semua terjadi sebelum dia dan istrinya ini tadi menikah dan memiliki keluarga yang bahagia sampai sekarang ini. Yang ditakutkan ini akan khawatir melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana di sini adalah karena mereka berdua ini sebelumnya pernah memiliki hubungan profesional juga. Nah, ditakutkan nanti malah lari ke apa yang mungkin kemarin itu, ya saya sih nggak tahu, tapi biasanya kalau ada seseorang yang memiliki hubungan asmara tapi ternyata mereka ini pernah profesional, mungkin saja ada yang tidak selesai dan sebagainya. Kalaupun ada dan tidak ada di sini, harapannya ini baiknya dipisahkan dulu dan kita kembali ke substansial dari kasus ini, yaitu menuntut pembuktian apakah betul bahwa KK ini memiliki hubungan biologis dengan Rezky Aditya. Dan senjata lain yang juga disampaikan di sini ternyata adalah foto yang ditunjukkan oleh Weni Haryani saat KK masih kecil dan digendong oleh Rezky Aditya. Walaupun itu foto ya, bisa saja semua orang bisa memiliki foto bersama Rezky, tetapi dengan adanya ini seharusnya akan menjadi sebuah jalan untuk ya ditanyai ini foto di mana dan seperti apa. Mungkin kalau dianggap juga itu ternyata bukan foto yang sebenarnya, ya silahkan untuk dianalisa apakah ternyata ini adalah sebuah hasil dari rekayasa komputer atau memang nyata adanya, dan apa hubungan antara Rezky dan KK saat foto itu tadi dibuat. Kalau yang saya lihat di sini nanti nggak akan seperti yang sebelumnya. Saya tidak mengikuti, tapi sepanjang yang saya ikuti Rezky Aditya tidak pernah datang ya kemarin ini. Nah, semoga yang sekarang ini, dan saya lihat ini akan ada dia datang memberikan keterangan. Semoga memang tes DNA ini terjadi di sini dan kita akan segera tahu. Dan walaupun ini adalah sesuatu yang ya sebenarnya ini adalah bukan sesuatu yang ranah publik ya, tetapi karena menyangkut public figure di sini, semua orang bertanya-tanya. Dan kembali lagi saya pikir di sini kalaupun terbukti iya pun, saya tidak melihat ada satu hal yang akan menciderai atau mengurangi kredibilitas dari Rezky Aditya ini sendiri. Bahkan saya akan melihat banyak hal positif yang akan terjadi jika ternyata dia berani menjalani tes ini tadi. Dan masalah pernikahan, saya pikir Citra Kirana di sini seseorang yang berhati besar, dan dengan keluarganya ini, apalagi mereka lagi mempersiapkan rumah baru mereka yang luar biasa indahnya ini, saya pikir sih ini mungkin adalah ya ujian terakhir sebelum nanti mereka akan bersama-sama terus sampai anak mereka nanti akan dewasa menikah dan tidak akan terpisah sampai maut memisahkan mereka. Dan saya pikir jika ini dihadapi, saya tidak tahu sih, tapi harusnya tidak ada permasalahan lagi. Dan setelah ini, jika ini memang mereka akan bersama-sama terus sampai akhir hayat mereka. Dan yang paling penting di sini adalah si kecil KK yang akhirnya akan tahu apakah betul atau tidak bahwa dia memiliki hubungan biologis dengan Rezky Aditya. Dan setelah ini, maka semua yang dipertanyakan mungkin antara KK dan mamanya ini tadi akan bisa terjawab. Dan semoga dengan ini semua, hidup KK akan bisa lebih positif lagi dengan apapun yang terjadi, dan dia mungkin akhirnya akan tahu siapa ayah kandungnya. Dan kalaupun ternyata benar dan tidak, semua akan menjadi satu hal yang positif untuk pertumbuhannya kelak. Ini yang bisa saya bacakan untuk kalian semua yang memiliki kasus serupa. Jangan terlalu panjang berpikir, segera lakukan saja, apalagi kalau ternyata ini menyangkut kepentingan seorang anak yang membutuhkan satu informasi yang benar-benar akurat dan faktual tentang sejarah dirinya. Dan jikalaupun ternyata itu bukan, maka saya pikir ya harus dibuktikan dengan tes DNA ini tadi, yang akan membawa satu hal yang akan terkuak, dan ini akan menjadi sebuah hal yang positif untuk banyak orang di sekitar anak ini tadi. Ini yang bisa saya bacakan. Terima kasih sudah mengikuti konten saya. Dan untuk kalian semua yang ingin membacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.